Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan sahabat lama, Pak Arko, Pak Rudi. Ini Pak Rudi dari Flores, Boy. Ini anaknya siapa namanya? Iya. William. Jadi hari ini tanggal 3 Februari, hari Senin ya, Boy ya. Kita 2025 gitu ya. Kita kedatangan Pak Rudi. Dia punya kebun di sekitar Labuan Bajo, Pak ya. Sekitar Labuan Bajo. Kurang lebih 1.700 pohon ya. Jadi kebetulan dikenali sama Pak Arko. Gimana Pak Arko bisa ketemu Pak Rudi ini awalnya? Jadi gini Pak, saya itu kan bikin grup WA. Iya. Ya grup WA, kami ingin edukasi masyarakat yang terutama yang pekebun-pekebun itu, karena saya merasa berkebun durian itu tidak mudah. Iya. Ya, dan tidak murah. Iya. Nah, saya kasihan sama pekebun-pekebun ini. Banyak yang gagal ya? Banyak yang gagal, Pak. Banyak yang gagal. Karena terpengaruh dari mungkin contoh yang kurang tepat ya. Kebanyakan Pak Arko temuin yang gagal itu kenapa Pak Arko? Yang Banyak pertama karena mereka tidak merencanakan dengan baik. Yang pertama, ilmu belum punya. Iya. Nah, perencanaan nggak ada, ilmu nggak punya, ujung-ujungnya ngawur Pak. Kayak saya orang Surabaya, lama di Surabaya kan. Nah, orang Surabaya pasti tahu. Begitu. Tingkat ngawurnya tinggi. Itu. Jadi awal tanam saya durian itu Pak dari 96 yang mati 70. Wow, jadi Pak Arko udah 96 udah tanam durian? Enggak, jadi awal tanam 96 pohon. Oh 96 batang ya. Mesti yang mati 70 ya, itu pengalaman ya. Karena kita nggak tahu, basic ilmuwan nggak punya. Ya, terus akhirnya ketemu Pak Mul. Oh, sebelum kenal Pak Mul ya. Ya itu sebelum ketemu Pak Mul. Akhirnya ketemu Pak Mul, belajar di kebun durian berkelanjutan. Nah dari situlah akhirnya saya merasa gini. Saya bagi kepada teman-teman. Saya tidak ada pamrih apa-apa. Kita bagi aja. Ilmu itu pesannya Pak Mul kan bilangnya begini. Pak Arko bagi ilmu. Kalau sudah dapat dari saya bagi. Setiap saya bagi satu ilmu, Pak Arko akan dapat 10 ilmu baru. Dan rezeki nggak pernah putus. Itu luar biasa. Itu Pak Mul ya. Pak Mul itu sependapat sama saya. Makanya Pak Mul itu kita bikin YouTube, kita kasih tahu. Tapi kita kasih tahu yang sebenar-benarnya. Tidak ada dalam hati kita rencana membuat orang salah. Tapi kadang-kadang kita bisa ada kesalahan juga yang kita kasih tahu ya. Makanya Pak Mul itu cocok sama saya. Kita berbagi terus. Tapi Pak Arko ini luar biasa. Saya lihat kebun-kebun yang dipegang Pak Arko itu super subur, bukan subur aja, super subur. Kadang-kadang saya lihat batangnya Pak Arko nggak takut waktu angin datang nggak. Bagaimana itu begitu subur ada pernah kejadian nggak ketiup angin banyak patah kok batangnya? Satu kali. Secara UC Pak. Kalau UC kan secara struktur itu kan kurang licin, jadi kurang kaku. Ya itu risikonya patah. Ya mungkin kalsiumnya kurang. Iya bisa jadi seperti itu. Nah kembali Pak Rudi ini kan di Flores belum banyak yang tanam. Ya kita tahu di Flores itu hujannya kurang ya. Jadi daerah NTT ini memang untuk masalah hujan ini luar biasa. Kita kesulitan. Saya juga salah satu memang dari daerah sana ya. Iya. Jadi kita terkenal di sana tuh daerah sabana ya. Jadi ada gunung-gunung, ada pohon, bukan hutan yang lebat, itu daerah sabana gitu. Bisa tertarik tanam di Flores? Apa nggak mengalami kesulitan di sana? Bagaimana awalnya? Kok berani sekali tanam 1.700 batang ya. Embungnya ada berapa? Embungnya? Ada 9. Embungnya 9. Artinya apa? Itu tanda hujan ditambung di situ ya. Coba bisa diceritakan bagaimana di sana? Mungkin teman-teman di Flores bisa ngikutin nanti kalau berhasil gitu. Memang perjuangannya berat ya. Dari akses jalan aspal, belum ada jembatan, kita harus menyeberangi sungai. Kalau musim hujan seperti ini, sungai tidak bisa dilewati kendaraan. Jadi mau tidak mau harus bisa stok BBM, bisa stok barang-barang lain. Karena kalau tidak kita hanya bisa pakai perahu kecil menyeberangi sungai dekat muara. Saya itu alami juga Pak, yang dinamain di sana itu kali kering. Kalau ada hujan ada air, kalau musim kemarau kering. Jadi bisa dilewatin musim kemarau aja gitu ya. Ya kemarau tetap ada air, tapi
tidak terlalu besar. Nah, masih bisa dilewatin gitu ya. Kalau sudah musim hujan begini. Tapi sekarang apa udah banyak pemerintah bangun jembatan kan? Khususnya harusnya ke arah kebun saya. Oh, agak susah. Mungkin dirasa secara ekonomis kurang menunjang. Iya. Belum sampai ke sana. Listrik aja PLN baru dipasang di kampung. Listrik ya. Jadi di kebun masih pakai genset. Kebun bawah. Iya. Sudah ada listrik PLN barusan pasang minggu lalu. Sedangkan yang di kebun yang 1.700 pohon itu pakai panel surya. Oh, jadi ada 2 kebun nih? Iya. Jadi yang 1.700 yang kebun yang pertama? Satu baru ditanami lengkeng sama avokat. Avokat ya? Ya luar biasa. Sebenarnya di NTT, khususnya di daerah Parudiri di Flores ya, harus didukung sama pemerintah setempat sehingga banyak investor ya. Investor itu orang-orang yang sukses di luar Flores bisa pulang beli tanah atau kerjasama masyarakat bisa tanam pohon ya. Baik itu sekarang yang kita lihat itu ada durian premium, ya avokat, lengkeng, nangka yang premium ya, J33 ya sudah mulai di sana. Ya. Ada tanam dan begitu sudah 2 tahun ini hasil. Ya. Saya bagi buahnya, saya bagi bijinya supaya masyarakat ikut. Ya. Harus berbagi Pak. Ya. Kita di NTT memang prasarana sana agak sedikit minim ya. Tapi saya kan udah lama di Jakarta, dulu saya alami di sana ya. Nah di NTT selain Pak Rudi khususnya di Flores ada lagi teman-teman, ada investor lain, mungkin ada dari luar daerah datang. Putra daerah juga. Putra daerah rata-rata ya. Yang kebetulan anggota DPR pusat. Oh iya. Iya. Mungkin sekitar 1.000 pohon juga. Wah luar biasa ya Pak Benny ya, ada ini ya. Bisa kasih contoh ya. Jadi mungkin di sana ya Pak Rudi ya bikin pembibitan juga bagus. Mungkin bisa kerja dengan pemerintah setempat ya, dinas pertanian di sana, bikin pembibitan kalau setelah sudah sukses. Ini yang ditanam kan durian premium semua ya. Ya pertama paling banyak apa? Oci ya. Nah, nomor 2 musangking. Musangking ya. Waduh memang udah punya feeling ya. Sekarang di Jakarta di Pulau Jawa ini dan di Indonesia umumnya orang pada tanam oci ya, Pak ya. Tapi jangan lupa kalau tempat-tempat yang MDPL-nya cocok sekitar 300-an ke atas ya dan curah hujannya kurang, itu sebenarnya musangking luar biasa. Tapi musangking memang mesti kita sedikit sabar, butuh waktu lebih lama, 7-8 tahun itu bisa lebih bagus ya. Dan musangking pengalaman saya butuh air lebih banyak daripada oci atau bawang. Iya, musangking memang awal vegetatif itu memang kita pelihara agak sedikit lebih ekstra ya. Tapi kalau dia udah pertumbuhannya bagus, kayak di Malaysia buahnya satu pohon bisa 150-an, luar biasa karena percabangan horizontalnya begitu panjang. Jarak tanam di sana berapa Pak Rudi? 10 meter. 10 meter. Yang musangking? 10 meter juga? 10 meter ya. Nanti dikoreksi untuk musangking ke depan bisa bikin 12 setengah lah. Karena dia cenderung ke samping lebih lebar ya. Tapi kalau udah terlanjur 10 kali 10 jangan dipotong pucuk. Nanti dia melebar biar dia tinggi ke atas aja gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sana ada yang begitu, yang udah terlanjur salah. Sebenarnya bukan salah, memang ini pilihan ya. Awal-awal mungkin kurang tahu kali ya. Ya, jadi tanam sama semua ya. Tapi kalau oci pengalaman Pak Arko oke ya, 10 kali 10 ya. Ya di Malaysia sendiri mereka ada yang 8 kali 8. Kayak di FKI, Boy pergi sana berapa kali 8? 8 kali 8 ya. Di sana. Kendala di sana adalah apa? Kendala di sana paling berat. Kendala di Flores ya. Dekat Labuan Bajo ya. Dekat Labuan Bajo sekitar 70-an kilo. Oh 70-an. Oh, berarti sekitar Labuan Bajo dong ya. Iya. Pengalamannya di sana kesulitannya. Belum ada jembatan. Nomor 1 jembatan. Jadi lewat sungai. Terus jalan juga mayoritas masih jalan makadam. Jadi infrastruktur ya, jembatan infrastruktur. Listriknya gimana? Listriknya pakai panel surya. Panel surya untuk penerangan. Untuk penerangan. Tapi kalau untuk kerja, untuk pompa, penggerak gimana? Pakai apa? Pakai mesin. Pakai mesin ya. Jadi luar biasa sebenarnya di daerah kita di NTT ya, memang prasarana itu penting sekali. Jadi apa-apa kalau kita mau berkebun itu mesti ekstra Pak. Ekstra lebih mahal. Nah, terus kalau hasil penjualannya nanti hasilnya juga harganya lebih turun. Ya, lebih murah. Sudah biaya produksi mahal, harganya turun. Jadi ini memang kendala ya, untuk kendala ya. Jadi ke depan itu biar bagaimanapun
kita ya putra daerah mesti balik bantu kayak Flores, bikin contoh kayak yang lain-lain. Kalau sukses bisa banyak tanah yang di sana yang nggak terpakai ya, banyak tanah yang belum ditanam, banyak sekali ya di NTT ya. Iya, lebih banyak yang terbengkelai daripada yang enggak. Kebanyakan tanam jagung, tanam ini, tak ada hujan ya. Tak ada hujan ya. Tapi sebenarnya gini, kalau saya lihat kalau embungnya begitu banyak dan tak ada hujan yang kita persiapkan begitu, bisa bagus. Kenapa? Durian itu untuk masa pembuahan, pengisian buah, pematangan buah itu butuh temperatur curah hujan yang sedikit. Jadi di balik kesulitan tanam ada berkah lain, hasil buahnya lebih bagus. Ya, kalau kita lihat di Raut Pahang kurang lebih 2.000-2.500-an ya, ada kadang-kadang 3.000 tergantung cuaca. Kalau kita di daerah Bogor bisa 5.000 lebih. Jadi menurut Pak Arko gimana itu? Pengaruhnya luar biasa kan hasilnya? Saya tetap yang daerah panas. Daerah panas. Pak Arko sendiri di Banyuwangi curah hujan berapa? Enggak terlalu tinggi. Mungkin 3.000-an? Ya sekitar 3.000, kemudian panas sampai 34-30. Ya. Pak Arko salah satu yang selalu konsultasi dengan Pak Mul. Jadi pengagum Pak Mul lah. Gitu. Pengagum Pak Mul. Jadi kita bisa lihat Boy, salah satu yang kita kemarin bahas dengan Pak Mul ya ini. Ini bagaimana cara pengaruh mineral itu terhadap dari mineral yang kita kasih asupan bisa mempengaruhi warna dan rasa. Ya, ini kira-kira. Jadi Pak Rudi setelah ketemu Pak Arko, ketemu Pak Mul senang sekali dong. Ya, ada harapan baru nih, bisa menciptakan di Flores bahwa buah sangking atau blackstone yang terbaik di Indonesia karena dapat alam yang bagus. Mineral alam di bawah tuh bagus sekali Pak, banyak batu-batuan di daerah NTT. Jadi pupuk mikronya luar biasa. Itu pupuk mikro pupuk yang mahal. Selama ini kan udah tanam beberapa tahun ini. Yang tanam awal sampai dengan hari ini 4 tahun setengah. Sudah pernah cicipin hasilnya? Ya baru mulai belajar buah, sudah dari tahun kemarin. Gimana, enak nggak? Termasuk masih oke. Oke ya? Sama yang di Malaysia, sama di Jakarta punya, di Surabaya punya gimana? Ya mungkin masih harus banyak belajar. Oh masih standarnya masih di bawah sedikit atau udah level lebih bagus? Istilahnya kita ini kan masih lidah-lidah lokal ya. Tapi tadi saya lihat coba yang warna itu tadi. Durian apa yang warna itu merah begitu? Itu durian apa tuh? Kalau saya menyebut, mana ada gambarnya nggak? Saya menyebut itu durian merah putih. Durian merah putih, bukan merah putih nih. Ini kita kan sering lihat gambar ini Boy. Boy lihat ini Boy. Bisa Boy lihat. Ini rasanya gimana Pak Rudi? Rasanya menurut teman-teman enak. Pak Rudi sendiri makan? Tidak sempat makan karena dia hanya 1 kali buah dan karena pohonnya kurang subur, buahnya tidak lebih dari 5 butir. Oh jadi Pak Rudi gak sempat pulang ke Flores, yang makan teman-teman? Jadi yang makan orang kebun? Orang lain, teman-teman. Teman-teman lain? Ya. Jadi katanya enak sekali? Katanya manis, legit, creamy, atau gimana? Ada semua. Ada semua? Ada semua. Warna Pak Arko, warna begini Boy, warna begini, rasa oci bagaimana nih? Jadi perlu dikembangkan ini. Nanti saya mau minta interestnya kalau ada bisa. Boleh nih ya? Saya harap 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah harus bisa berbakti. Oh ini? Iya. Coba Boy, tanya Pak Catur ini, sama Pak Har. Bagaimana? Nanti kasih komentar mereka nih. Enak ini, warna mantap benar nih. Tapi di sana di Flores selain tanam durian ada tanam avokat juga ya. Ada. Kita kebetulan dari kebun kita ini avokat Miki namanya kalau di ini Miki. Ini avokat red karena ini kita tanam dari biji dari klonnya. Ini kemungkinan bijinya asalnya dari NTT kemungkinan. Karena waktu itu saya tanam saya lupa dari NTT atau dari Papua atau dari daerah Sumatera itu. Itu waktu itu kita makan, kita coba tanam dari 3 pohon ini yang paling bagus. Ya kita coba ya. Kita coba ya nanti bisa lihat ini yang namanya red. Coba Pak Rudi. Warnanya lihat. Kuning mantap. Kuning bagus. Warna mentega. Yang dipakai di sana ada yang ini coba Pak Arko. Coba ini.
Nanti kalau bagus nanti bijinya bawa ke NTT bisa kasih ke teman-teman. Iya. Ya. Gimana coba? Bisa dibuka gampang ya? Pelan-pelan. Gampang dibuka. Kayak makan pisang ya? Makan pisang. Kulit. Coba dicoba Pak, dinikmati. Manis gak? Review jujur ini ya. Manis. Review jujur. Ada manisnya? Manis. Jadi avokat manis jarang ya? Iya. Ya. Nanti bijinya ditanam, bawa ke Flores. Ini saya kasih yang tadi juga kita makan kasih. Kalau avokat kadang-kadang ini bisa mirip. Avokat menangkap ini. Gimana Pak Arko? Enak. Kering. Nah, kita coba yang namanya Miki. Ini dari kebun kita ya, dari Subang ya. Coba Pak, baru nih. Lihat, nggak kalah ya. Miki warnanya juga oke ya. Iya. Ya, tapi rasanya pasti beda. Coba Pak Arko. Coba deh. Iya. Nah, coba. Gimana Miki sama ini? Rasanya? Masih lebih di atas yang red ini. Red lebih bagus. Red lebih bagus. Yang ini ya. Jadi Ya. ini lebih unggul. Lebih keset. Ya. Kalau Miki masih sedikit lunak. Kita lihat ini di daerah Serpong banyak hujan. Ini kita punya di Subang hujannya lebih kurang daripada sini. Tapi warnanya hampir mirip ya. Warnanya hampir mirip ya, Boy. Hampir mirip ya. Nah, cuma rasanya tesnya Beda ini ya. Iya. Red ya, beda ya. Lebih unggul ya. Ya. Jadi kalau saya lihat nanti bisa dibawa nih bijinya dua-dua nih, ditanam di Flores. Saya sendiri juga tanam dari biji dapat jadi klon baru, karena kalau kita dapat klon yang nggak sama itu namanya klon baru ya. Karena kalau tanam dari biji nggak mungkin Sama. ya, kemungkinan sama ada, tapi kemungkinan besar itu lebih jelek dari hasilnya. Begitu Pak Arko ya? Pak Arko udah coba biji. Tapi ini oke ya, nggak ada pahitnya, nikinya. Kalau red memang manis Pak. Ya, ada manisnya. Nah. Manisnya. Begini Pak Rudi, tanam avokat itu sama durian kan beda. Avokat kalau udah besar, kebutuhan airnya kadang-kadang lebih tahan daripada durian. Iya. Yang seperti ini saya nggak pernah siram ini, Oh. karena dia memang di dekat pinggir kolam ya. Kita nggak pernah siram. Satu kali panen bisa 300 kilo, Wah. Pohon usia berapa tahun? 13 tahun. Oh, 13 tahun. Dari biji kita nggak, belakangan ada 3 tahun yang lalu saya potong pucuknya takut terlalu tinggi. 300-an kilo nih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kita di Flores, di depan rumah tanam aja 2-3 pohon aja. Coba kalau sekali panen bisa taruhlah, nggak usah bilang 300 kilo kali 3 ya. Kalau taruh aja 3 pohon 500 kilo, kan udah lumayan sebenarnya. Ya. Memang, tapi ini bikinnya lumayan juga. Memang Miki ini adalah salah satu klon yang tergenjal. Genjal maksudnya buahnya banyak. Gimana Pak Arko? Kan udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Arko mau bantu juga Pak Rudi. Jadi saya ini salah satu juga orang kalau bisa di Flores, khususnya di NTT pada umumnya, kalau bisa banyak yang sukses berkebun. Di sana juga ada yang tanam coklat juga bagus. Iya, di Ya. Sumba sama di. Iya, di Sumba di daerah ya. Di atas gua ya bagus ya. Iya. Gimana Pak Arko, ada pesan khusus untuk YouTube kita ini? Untuk teman-teman pekebun? Yang jelas gini teman-teman ya. Jadi ketika kita memutuskan berkebun, kita harus siapkan yang pertama ilmu Pak. Harus. Iya. Harus ini, nggak bisa. Ya, pertama ilmu benar ya. Terus ya. Kemudian adalah keuangan. Nah, Kita harus mengutuk budgetnya ya. budget kita. Hmm. Jangan sampai kita tanam 100 tapi nggak dirawat dengan baik. Lebih baik tanam 25 tapi dirawat dengan baik daripada kita tanam 100. Iya. Ya, untuk RB Subang luar biasa. Ya, kami Tapi- sudah kenal sudah 3 tahun lalu Pak ya. Iya, di waktu awal Awal-awal tanam di Subang. malah Pak Arko yang ngajarin kita. Iya. Awal saya nggak sama sekali nggak tahu Iya. tuh. Jadi Cuma awal kita di belajar Subang. sendiri. Makanya Pak Rudi ini bisa belajar sendiri dari teman-teman yang di Flores, mulai belajar dari YouTube, belajar sendiri pengalaman. Kalau ada yang mau berkunjung ke kebun RB yang di Subang boleh, Iya. dari NTT ya boleh. Kalau mau di sana mau nginap juga sementara saya rasa boleh, sambil belajar supaya bisa ajarin lagi teman-teman yang lain, khusus untuk di NTT gitu ya. Gimana Pak Rudi, ada pesan untuk YouTube kita ini?
Ya walaupun sulit, maju terus pantang mundur. Waduh. Wah, ini semangat ini ya, semangat ini. Luar biasa, semangatnya luar biasa ini. Kita harus punya ini teman-teman yang orang-orang dari NTT yang begini, sehingga kita bisa majukan daerah kita di NTT. Oke, kita akhirin aja YouTube kita. Terima kasih, kita sudah bisa berbincang-bincang, ada kunjungan, kita coba avukat ini mungkin juga berasal dari NTT asalnya, kita juga nggak tahu ya. Ini avukat Miki yang dari Depok, ya. Ya pokoknya hari ini kita semangat terus, memberikan inspirasi untuk teman-teman supaya selalu berkebun. Kalau menurut Pak Arko adalah kita berkebun secara cerdas sehingga apa yang kita lakukan bisa lebih berhasil gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Maju terus Durian Indonesia. Semangat terus ya Pak Rudi. Gimana? Iya. Thank you.